Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nopialisti dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12070300020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian operasional amplifier, integrator, dan diferensiator menggunakan software LTSpice. Untuk itu simak video berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat rangkaian yang integratornya. Kita membutuhkan op-amp seperti biasanya. Itu kita pilih op-amp 2. Kita cari dulu op-amp 2. Oke. Nah, ini op-amp 2. Terus kita posisikan seperti ini. Kemudian kita pun membutuhkan sumber tegangan voltage gitu ya, kita posisikan seperti ini. Nah, kurang lebihnya kita membutuhkan 3 buah sumber tegangan ataupun voltage-nya. Oke, setelah itu kita membutuhkan resistor. Kita posisikan resistornya di sini. Juga kita membutuhkan kapasitor ya, kita buat dulu posisinya. Oke, kita simpan di sini. Oke, kita pindahkan dulu tegangan ininya, inputnya V3. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya itu menggunakan wire gitu ya. Jadi komponen satu dengan komponen itu terhubung. Oke, ini kita hubungkan ya pada V1, dan ini op-amp negatif kita hubungkan pada V2. Kita hubungkan juga V1 dan V2 nya. Oke, setelah itu kita letakkan ground, 3 ground ya, kita simpan di sini agar rangkaian ini nanti bisa diproses atau dianalisis ya. Kita hubungkan menggunakan wire. Oke. Kemudian kita beri nilai propertiesnya itu V1 15, V2 nya juga 15. Nah, kemudian kita beri nilai komparatornya itu 1, kemudian resistornya pun atau hambatannya 1 kilo, dan V3 ini sebagai input. Kita assign nya 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo. Oke, setelah itu kita menilai ini seperti biasanya. Ini .include lm741.mod, kita klik OK, dan kita posisikan ini di bawah sini saja. Nah, oke. Setelah itu kita lihat filenya yang lm notepad, kemudian kita lihat nama dari file ini itu lm741/ns. Nah, di op-amp ini kita ubah, jadi tinggal disalin. Oke. Ini yang V3 kita ubah menjadi Vin atau tegangan input, dan kita ini kemudian kita run 10 milisekund saja. Oke, ini kita uji dulu tegangannya, tegangan inputnya. Nah, tegangan inputnya itu sekitar min 1 volt sampai 1 volt. Ini puncaknya 1 volt dan lembahnya min 1 volt gitu ya. Oke, kita add plot. Nah, kemudian kita uji V outputnya gitu ya. Nah, V output ini nantinya akan berbentuk kotak. Ini bisa dilihat, sehingga puncaknya itu sekitar 13,928 volt dan lembahnya itu min 13,908 volt. Oke, kita ubah kapasitansinya menjadi 1 mikrofarad ya. Oke, kita ubah, kemudian kita run lagi. Nah, maka tegangan output di sini itu akan berubah.
dimana puncaknya itu, nah bisa dilihat ini puncaknya itu nanti 13,98 volt dan lembahnya 13,59 volt. Nah, jadi di sini antara V output dan V input ini terdapat pergeseran fase. Oke, dan sekarang kita coba ubah kapasitansinya menjadi 1 nanofarad ya, atau 1 N. Oke, kita coba run lagi. Nah, maka akan terbentuk grafik kotak seperti ini. Dan nantinya dimana tegangannya ini dari 15 volt sampai min 15 volt gitu ya. Oke, di sini 15 volt ini karena kita menggunakan sumber tegangan untuk VCC dan VE-nya itu 15 volt. Nah, kemudian apabila kita naikkan sumber tegangannya, kita naikkan ininya menjadi 30 volt gitu ya. Nah, setelah itu maka pada saat kita run lagi, maka V outputnya pun menjadi 30 volt. Oke, untuk rangkaian selanjutnya kita akan membuat rangkaian diferensiator. Ini kebalikan dari rangkaian sebelumnya. Namun untuk komponen kita sama, membutuhkan komponen op amp. Kita cari komponen op amp 2. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita posisikan. Ini kita juga membutuhkan sumber tegangan ataupun voltage. Nah, ini bisa dikembalikan. Nah, ini ada tulisan voltage. Nah, kemudian kita simpan komponen ini gitu ya, komponen voltage ini. Jadi ada 3 buah yang kita gunakan untuk voltage. Oke, kita kecilkan. Setelah itu kita juga membutuhkan komponen ini gitu ya. Nah, kita posisikan seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan resistor gitu. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Oke, sebentar kita hubungkan dulu nih. Nah, oke, kita hubungkan. Nah, kita hubungkan si resistor ini di tengah-tengah antara kapasitor dan juga ini. Kemudian ini kita hubungkan pada sumber tegangan V1. Kemudian ini kita hubungkan pada V2 dan tegangan ini kita hubungkan. Kemudian kita gunakan ground gitu ya, agar rangkaian ini bisa diproses. Kita hubungkan si groundnya dengan sumber tegangan V3, kemudian antara V2 dan V1. Kemudian kita properties, ini kita kesini 15 volt, kemudian ini pun sama 15 volt. Untuk resistor kita 1 kilo gitu ya. Untuk resistor ini kita beri, nah kita beri juga nilainya 1 mil. Kemudian setelah itu ini V3 nya kemudian sin. Nah, kita beri 0, kemudian 1, kemudian 1 kilo. Kita klik OK. Setelah itu kita ini namanya .include lm741.mod sesuai dengan file yang kita simpan gitu ya. Kita posisikan di sini. Kemudian kita lihat. Kita lihat nama file ini, kita open with kemudian notepad. Nah, di sini ada namanya lm741/ns, kemudian kita copy. Setelah itu kita salin si op amp 2 ini. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita cari, kemudian kita simpan dulu filenya. Oke, kita simpan. Ini download ya.
Oke, sebentar kita cari lagi. Oke, ini namanya rangkaian integrator. Kita save. Oke, setelah itu kita bisa merunningnya. Oke, kita akan uji v-inputnya gitu ya. Nah, kemudian kita coba klik. Nah, nanti akan keluar nih antara -1 sampai 1 volt. Ini adalah puncak. Jadi ini lembahnya -1 volt dan puncaknya itu 1 volt. Periode 1 milisekund. Kemudian kita input lagi. Oke, kita akan uji V outputnya di sini. Oke, kita uji. Oke, maka akan keluar gitu ya. Karena masih belum stabil, jadi tegangan V outputnya ini masih terdapat noise. Oke, kita coba ubah kapasitornya gitu ya. Nah, kita ubah kapasitornya ini menjadi 1 milifarad. Oke, kemudian kita coba run gitu ya. Kita coba run, maka bisa terlihat gitu ya, bentuknya akan jadi seperti kotak, dimana untuk tegangan outputnya ini antara 15 sampai 15 volt. Nah, ketika kita ubah kapasitornya, kita ubah dulu kapasitornya menjadi 1 nanofarad atau N, kemudian kita run lagi gitu ya. Nah, maka ini menjadi stabil, dan untuk di bagian awal itu masih terdapat noise. Oke, lalu kita akan coba merunningnya. Kita coba dulu nih runningnya. Nah, dengan stop time itu 100 milisekund. Kita klik OK. Oke, ketika kita merunningnya 100 milisekund, kemudian kita uji V inputnya di sini, maka akan terlihat secara lebih detail seperti ini. Oke, yaitu puncaknya itu 1 volt dan lembahnya itu -1 volt. Kemudian kita add plot. Oke, kemudian kita uji tegangan outputnya atau V outputnya. Jadi awalnya masih terdapat noise. Kemudian kita coba ubah resistornya. Ini resistor satunya kita ubah menjadi 1K gitu ya. Dan di sini amplitudonya sudah 1K. Oke, ketika kita zoom it ya di sini, nah amplitude outputnya ini semakin besar atau semakin meningkat. Namun di awalnya itu masih terdapat noise. Noise terjadi dari 0 sampai 5 mili per sekund. Nah, setelah itu dia akan stop it. Kemudian kita menggunakan kapasitornya sebesar 1 mikrofarad gitu ya, 1 mikrofarad atau U, dan resistornya itu tetap 1 kilo ohm. Kemudian kita run nantinya. Kemudian kita run. Oke, setelah ini ketika kita zoom atau diperbesar gitu ya, di sebelah sini kita zoom. Jadi tegangan outputnya itu antara -6 volt sampai 6 volt gitu ya. Jadi puncaknya itu 6 volt dan lembahnya itu -6 volt. Dan untuk tegangan inputnya itu dari 1 volt sampai -1 volt gitu ya. Jadi untuk puncaknya ini sebesar 1 volt dan untuk lembahnya ini -1 volt. Jadi tegangan input yang warna hijau ini dan tegangan output yang warna biru ini terdapat perubahan fase. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.